Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita mengucap syukur. Kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita fokus menyembah Tuhan, Allah yang maha hidup, Allah pencipta langit dan bumi, yang selalu setia dalam kehidupan kita. Arahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan setiap pergumulanmu. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di
sedang melangkah bersama dengan Tuhan. kuasa Tuhan, ada kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya saat penyembahan dan pujian kami naikkan, kuasa-Mu turun dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah penuh pada-Mu ya Bapa.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin Yesus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
kami, yang telah menebus kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Yang sudah diampuni, engkau orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan kepada Dia, izinkan Dia memulihkan hidupmu. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Naikkan syukur buat pengorbanan Tuhan, buat anugerahnya bagi kita. Kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dikasihi oleh Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat setia-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Bapa. Kau Allah yang mulia, kemuliaan bagi-Mu, pengagungan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Syukur bagi-Mu Bapa. Sembariha. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Oh, Kau hadir di sini,
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kemenangan dari Tuhan. Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memulihkan hidupmu. Bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, Yesus. Nikmati Dia. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan menolong hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan pulihkan hidup. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Mengalirlah kuasamu menyembuhkan, memulihkan, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan menolong hidupku. Oh, oh, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, mulia Tuhan pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang lebih mengenal kami, Engkau yang lebih tahu keberadaan kami. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rindu Tuhan memulihkan kami. Engkau rindu Tuhan menyembuhkan kami. Engkau rindu melepaskan kami dari segala belenggu dosa kami. Dan kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan. Kemenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu yang Kau tebus. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Tidak seorang pun yang Kau tolak. Tidak seorang pun yang datang kepadamu Tuhan tidak mengalami pemulihan. Ketika kami datang kepadamu, Kau bekerja Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan tempat ini. Kami terima berkat yang berasal daripada Tuhan.
tak sama lagi. Karena kau mengerjakan yang baru di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Berbicara engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, engkau guru agung kami, engkau ada di dalam hidup kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Lawat setiap anak kami Tuhan. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara engkau lewat guru-guru Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi ruangan Surabaya dengan hadirat-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat. Kami tawan, kami perintahkan kau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Bala tentara malaikat sorga berjaga-jaga di sekitar kami. Bekerjalah engkau Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Saudara tahu ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati. Dan ketika pujian penyembahan itu dinikmati oleh Tuhan, maka hadirat Tuhan melawat hidup kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Karena itu mari di dalam setiap ibadah-ibadah kita saudara, minta terus hadirat Tuhan, minta terus perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya itu yang bisa memulihkan kita saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai kemarin sore jam 6 kita sudah adakan ibadah image saudara ya. Jadi mari anak-anak muda ajak untuk ikut ibadah saudara ya. Karena apa? Generasi muda SMP sampai SMA itu masa-masa yang sangat penting. Kalau saudara tidak serahkan mereka kepada Tuhan, mereka akan direbut oleh iblis saudara. Karena dalam usia segitu mereka lagi cari identitas. Mereka lagi cari jati diri. Kalau mereka tidak temukan jati diri di dalam Tuhan, maka mereka akan cari jati diri di luar. Makanya jangan heran ada banyak anak muda menyerahkan dirinya kepada seks bebas, kepada narkoba. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Mereka mencari jati diri dan pengakuan. Makanya kenapa kita berusaha untuk membuat ibadah image, supaya apa? Supaya anak-anak muda ini menemukan jati diri mereka di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah lolos menemukan jati diri sampai lulus SMA, saudara, ketika mereka kuliah, apapun tantangan, apapun tawaran di luar sana, mereka tidak tergoda. Makanya mari kita mulai serius menggarap anak muda. Tidak lama, paling lama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Ataupun mentok-mentoknya 1,5 jam. Artinya 7:30 sudah pulang saudara. Mungkin saudara bilang kemalaman. Anak saudara keluyuran sampai jam 8, jam 9 saudara enggak takut. Kenapa ke gereja saudara takut saudara? Mari anak-anak muda, layani Tuhan sejak mudamu. Beri hidupmu kepada Tuhan. Karena ketika engkau melayani Tuhan sejak muda, engkau sedang menabur benih. Satu saat benih itu akan bertumbuh dan berbuah dan engkau akan menikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dimensi rohani penentu kemenangan. Saudara, hidup ini ada alam fisik, ada metafisik. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Perhatikan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Segala sesuatu. Pertama diciptakan di alam metafisik, baru diciptakan di alam fisik. Contoh. Sebelum orang menciptakan drum ini sudah ada enggak? Sudah.
adanya di mana? Di alam metafisik dalam bentuk konsep. Betul? Itu alam metafisik. Alam metafisik itu dijadikan menjadi alam fisik. Sebelum saudara ada, saudara sudah ada sebelumnya. Di mana? Di dalam pikirannya Tuhan. Terus diciptakan di alam fisik. Itu satu sisi. Belum lagi ketika kita berbicara ada penguasa alam semesta. Ada penguasa roh-roh di udara. Makanya jangan heran kalau saudara lihat kebanyakan orang yang tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh takut Tuhan, ketika dia mulai buka usaha, dia mencari kekuatan di luar alam fisik. Ke paranormal, ke dukun, ke orang pintar. Memang ada kekuatan itu, kita gak bisa pungkiri. Nanti saya akan bahas bagaimana lebih dalam. Apa yang terjadi di alam fisik itu sangat ditentukan apa yang terjadi di alam roh. Contoh. Sebelum saudara marah kepada orang lain, di otak kita ini sudah marah enggak, saudara? Sudah tak? Baru dilampiaskan. Itu alam roh yang bekerja. Nanti kita lihat bagaimana cara bekerjanya dan bagaimana cara menanganinya. Banyak orang tidak memikirkan hal ini, dia hanya memikirkan alam fisik saudara, sementara yang metafisik dia nggak lihat. Kita mau belajar, semua lagu-lagu hari ini sangat sesuai dengan tema khotbah kita, saudara. Saya tidak ada janjian dengan Bu Ani, saudara. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita ya. Saudara bisa lihat di slide. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Musa melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, ini menarik, apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah yang satu, seorang di sebelah yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai kapan? Matahari terbenam. Jadi dari subuh sampai malam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang tidak disadari banyak orang. Hidup ini merupakan sebuah
perjalanan panjang menuju kekekalan. Di dalam perjalanan ini kita memiliki musuh. Siapa musuh kita, saudara? Iblis, yang akan selalu berusaha melemahkan kita, menjatuhkan kita, bahkan membinasakan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena memang iblis ingin kita meleset, hamartia, keluar dari rencana Tuhan. Dia akan pakai apa saja dan siapa saja untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk memberikan masalah, supaya kita tidak lagi fokus kepada rencana Tuhan, supaya kita tidak lagi fokus kepada panggilan Tuhan, dan kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan atau God-centered. Iblis akan pakai banyak hal supaya hidup kita ini dihabiskan hanya untuk ngurusin masalah yang satu dengan masalah yang lain, dari masalah yang satu kepada masalah yang lain, sampai kita nggak peduli apakah saya ini masih berkenan kepada Tuhan dan layak menjadi warga kerajaan surga. Tiba-tiba kita sudah mati. Dan dia bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mengalihkan kita, dan dia siap sedia untuk menyerang kita sewaktu-waktu. Jadi kalau saudara lihat ada sesuatu tiba-tiba terjadi dalam hidupmu, lagi tenang-tenang, tiba-tiba pasanganmu marah tidak terkontrol, anakmu aneh-aneh, saudara, tiba-tiba bisnismu mulai goncang, tiba-tiba ada orang benci sama kamu, jangan cepat-cepat merespon. Itu distraction, pengalih perhatian, supaya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada hal-hal ini, saudara. Dan kita tidak lagi berpikir bagaimana membangun hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dulu saya tidak mengerti tentang hal ini, saudara. Setiap sesuatu terjadi gak cocok di hati saya langsung ngamuk. Saya langsung berusaha untuk membela diri, saya berusaha untuk ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, kok kamu masuk dalam perangkap iblis. Engkau masuk dalam perangkap iblis. Ketika engkau sudah mulai marah, kau emosi, engkau sudah gak bisa doa lagi. Kau gak bisa lagi menyembah lagi. Engkau udah gak peduli lagi apa maunya Tuhan. Engkau udah sibuk memikirkan dia, padahal dia gak memikirkan kamu. Coba katakan kiri kananmu, bro, jangan sibuk mikirkan orang, apa kata orang, sibuk mikirkan apa kata Tuhan bilang. Halo, jangan terlalu sibuk. Iblis akan pakai apa saja dan siapa saja, termasuk pendeta bisa dia pakai. Makanya saya selalu setiap hari mengoreksi diri. Tuhan, selidiki pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikapku, rancangan-rancangan jahat dalam hidupku. Apakah ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau apakah ada yang menjadi sesuatu yang dipakai iblis untuk menghancurkan orang lain? Karena kita gak sadar kita dipakai iblis untuk merusak orang lain, membuat orang lain lari dari rencana Tuhan. Gak sadar. Ego kita membuat orang lain tidak lagi datang kepada Tuhan, dan kita sedang dipakai iblis. Dan kita merasa kita baik-baik saja. Itu tipu muslihat iblis. Ketika saya menyadari ini, saya harus sering, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya, supaya hidup saya ini tidak menjadi alatnya iblis, tapi menjadi alatnya Tuhan. Mari, hidup ini sebuah perjalanan menuju kekekalan, dan kita nggak tahu kapan kita sampai. Kapan kita sampai? Petrus 1 Petrus 5 ayat 8 katakan gini, saudara.
1 Petrus 5 ayat 8. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti apa? Singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari apa? Mangsa. Setiap hari dia keliling saudara. Kepada jemaat yang satu, jemaat yang lain. Melihat, oh ini lemah, pakai dia. Oh ini lagi main-main dengan dosa, pakai dia. Menghancurkan pekerjaan Tuhan. Iblis itu seperti singa yang kelaparan, mengaung-ngaung. Dia incar siapa yang bisa dia incar. Dia incar siapa yang bisa dia sikat. Dia incar siapa. Dan dia tidak pernah libur. Walaupun tanggal merah. Gak pernah libur saudara. Dan dia tidak ngantuk saudara. Saudara bisa tidur. Dia masuk. Akhirnya apa? Engkau mimpi. Mimpi-mimpi apa saudara? Ya yang aneh-aneh lah. Dia bisa masuk. Makanya sebelum tidur doa saudara. Doa. Supaya dia gak masuk. Saya setiap mau tidur saya bilang, Tuhan saya mau tidur. Rohku pasti berjaga-jaga. Biar rohmu yang mengajari rohku tentang kebenaran. Rohmu itu yang mengajari rohku tentang kebenaran. Nanti saudara akan Tuhan bukakan hikmat demi hikmat demi hikmat. Tapi kalau kita tidur, mau tidur sudah lihat gambar porno. Waduh, iblis bilang mantap bro. Nanti malam kita eksekusi dalam mimpi, dia bilang. Engkau malam sudah mikirin kesalahan orang lain. Iblis bilang mantap bro, nanti malam saya pupuk dengan apa? Kepahitan demi kepahitan. Saudara, mari. Bangun. Saya dulu gak ngerti tentang hal ini saudara. Semakin lama semakin bergumul dengan Tuhan. Oh ini tuh cara kerjanya iblis. Kita mau kembali ke konteks yang kita pelajari tadi saudara. Saudara, apa yang kita baca tadi di kitab Keluaran saudara. Apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ini peristiwa di mana orang Israel habis keluar dari tanah Mesir. Kita tahu ya. Dengan 10 tula mereka menyeberangi laut Teberau. Orang Israel di padang gurun sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Harusnya mereka bisa sampai cepat saudara. Tetapi Tuhan sengaja putar-putar mereka 40 tahun. Karena Tuhan tahu bangsa ini pemberontak. Jadi kalau Tuhan putar-putar hidupmu gak diselesaikan masalahmu, itu karena Tuhan tahu engkau pemberontak saudara. Orang Israel itu seharusnya perjalanannya itu gak perlu 40 tahun saudara. Konon katanya kalau gak salah cuma hitungan hari sampai dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan sadar betul orang Israel ini pemberontak. Tuhan tahu mereka ini keras kepala. Sehingga Tuhan bawa mereka berputar-putar selama 40 tahun. Seringnya kita lihat orang ya, hidupnya mulak gitu aja. Setahun, 2 tahun, orang lain sudah kemana dia masih di situ. Orang lain sudah bagaimana dia masih muter di situ. Seolah-olah kita sudah doa Tuhan, keluarkan dia dari masalah itu. Tuhan bilang, tidak. Soalnya orang ini keras kepala. Sampai dia merendahkan diri, sampai dia betul-betul mencari aku, baru dikeluarkan. Orang Israel gitu. Keluar. Nah lihat, ketika mereka mau menyeberang, kalau saudara pelajari itu laut Teberau di depan, orang tentaranya Firaun ada di belakang. Oh mereka sudah mulai menyalahkan Tuhan saudara. Mulai melawan Musa saudara. Mulai saudara. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan buat laut Teberau terbelah 2. Dan situ Tuhan binasakan tentara Firaun di dalam laut Teberau. Habis itu mulai mereka haus. Ketika mereka haus, mereka mulai bersungut-sungut lagi kepada Musa. Mereka melawan Musa lagi saudara. Dia bilang, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bunuh kami di sini? Lihat, pemberontak orang Israel. Habis itu mereka minta daging saudara.
Bersungut-sungut minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan kasih mereka mana. Itu pun gak cukup membuat mereka bersyukur. Dan satu saat saudara, kembali mereka di Meriba. Ini peristiwa di Meriba saudara. Mereka haus lagi, mereka memberontak lagi saudara. Lihat. Padahal mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka gak terima apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan mereka memberontak terhadap Musa. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada bangsa Amalek saudara muncul. Konon katanya bangsa Amalek ini merupakan keturunan dari Esau saudara. Ingat anaknya Yakub ada berapa? Itu anaknya Ishak, Esau dan Yakub. Orang Israel ini kan keturunan dari Yakub saudara. Ini keturunan Yakub. Nah, orang Amalek ini keturunan dari Esau. Ketika mereka sedang perjalanan saudara, tiba-tiba orang Amalek menyerang mereka. Menyerang. Padahal ada Tuhan bersama mereka. Jangan saudara pikir kalau saya jadi Kristen, saya anak Tuhan, iblis gak bisa menyerang saya. Jangan berpikir saudara. Kalau engkau memberontak, iblis punya celah masuk. Begitu orang Israel saudara. Begitu mereka dalam perjalanan, datang orang Amalek saudara. Orang Israel bukan sedikit saudara. Dan akhirnya Tuhan izinkan orang Amalek menyerang orang Israel. Akibat apa? Pemberontakan orang Israel terhadap Tuhan dan terhadap Musa. Karena mereka memberontak terhadap Tuhan, karena mereka memberontak terhadap Musa, Tuhan izinkan orang Amalek menyerang mereka. Ketika kita memberontak sama Tuhan saudara, maka Tuhan izinkan masalah itu masuk dalam hidupmu. Tuhan izinkan orang lain menyerang hidup kita. Supaya kita sadar bahwa tanpa Tuhan I'm nothing. Gak ada yang bisa kita andalkan. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, peristiwa tadi kita baca dari Kejadian 8 sampai 13. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Kalau kita lihat Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Dari sini bisa kita lihat kenapa sampai Tuhan izinkan orang Amalek menyerang orang Israel. Dikatakan kemudian seluruh umat Israel meninggalkan padang gurun Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana diperintahkan Tuhan. Pada suatu waktu mereka berkemah di Rafidim. Tetapi di situ tidak ada air minum. Lihat. Lalu mereka mengomel kepada Musa dan berkata, berikanlah kami air minum. Musa menjawab, mengapa kamu mengomel dan mencemooh Tuhan? Tetapi orang-orang itu sangat kehausan dan mereka terus mengomel kepada Musa. Kata mereka, mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan. Lihat. Mereka mulai menyalahkan Musa. Kenapa kau bawa kami ke Mesir? Untuk membunuh kami. Mereka mulai berpikir negatif tentang Musa. Dan ketika mereka berpikir negatif tentang Musa, itu sebenarnya ekspresi pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ketidakpercayaan dan pemberontakan kepada Tuhan dan kepada pemimpin rohani merupakan pintu masuk untuk kita mengalami serangan kuasa kegelapan. Yakobus 4 ayat 7 bilang gini saudara. Sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian.
Iblis hanya akan lari dari kita ketika kita mau tunduk kepada Allah. Ketika kita nggak mau tunduk kepada Allah, maka iblis akan bebas melakukan apa saja dalam hidup kita. Coba perhatikan orang-orang yang suka memberontak, hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Nggak karu-karuan. Memang kelihatan sebentar enak, lihat nanti endingnya mengerikan. Seperti orang Israel. Makanya kitab Ibrani katakan gini, saudara. Ibrani 13 ayat 17. Tadi tentang bagaimana tunduk kepada Allah. Sekarang bagaimana kita terhadap pemimpin rohani. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kenapa harus tunduk? Alkitab katakan gini, sebab mereka, para pemimpin ini, berjaga-jaga atas jiwamu. Iblis itu menyerang lewat jiwa, saudara. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, perhatikan. Kita hidup di alam fisik. Di atas kita ini ada alam roh. Di baliknya itu ada kerajaan Allah. Di alam fisik ini, iblis itu bisa bebas menyerang kita, saudara. Tuhan tempatkan pemimpin rohani di atas kita. Untuk apa? Berjaga-jaga atas jiwa kita. Berjaga-jaga. Makanya kenapa saya selalu bilang gini sama jemaat yang sudah lama tidak datang gereja. Kalau memang kamu udah gak nyaman di sini, gak apa-apa, cari gereja lain. Tapi temukan gembala di mana kamu harus tunduk sama dia. Kenapa? Kalau kamu gak tunduk sama dia, engkau akan dipermainkan iblis. Kasihan kamu. Harus Tuhan tempatkan tudung rohani supaya iblis tidak bebas masuk kepada kita. Makanya ketika ada orang yang memberontak kepada pemimpin rohani, itu celah yang dibuka, payung perlindungan yang robek, sehingga iblis bisa menyerang dia dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk ditipu orang, dalam bentuk bangkrut, apa saja. Sehingga apa? Hidup kita fokus menyelesaikan masalah ini, kita gak fokus lagi mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya sampaikan ini bukan karena saya pemimpin. Sejak saya ikut DK dan HB, saya diajarkan ini. Sampai detik ini, saya tetap submit dengan pemimpin saya, Bapak Sony Pilongo. Sampai detik ini saya belum pernah sekalipun membantah beliau. Karena saya tahu, dia berjaga-jaga atas jiwa saya. Dan dia setiap hari berdoa bagi saya. Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Ada banyak kuasa kegelapan yang bisa menyerang saya, menghancurkan saya, menipu saya. Tapi ada Bapak rohani saya yang setiap hari berdoa bagi saya. Kadang saya tidak setuju dengan keputusan beliau. Saya kadang gak cocok. Karakter beliau plekmatik, saya ini kolerik. Waduh, itu orang bilang jaka sembung naik ojek. Kagak nyambung Jack, saudara. Tapi saya tahu dia berjaga-jaga atas jiwa saya. Makanya sewaktu-waktu kalau dia bilang free ini siapa? Saya bilang, saya tahu itu. Saudara, mari. Ketika kita nggak tunduk sama Tuhan, kita sedang memberikan hidup kita dipermainkan oleh iblis. Tunduklah kepada Allah, baru lawan iblis. Jangan kita memberontak sama Allah lawan iblis, babak belur, saudara. Babak belur. Itu
Itu yang terjadi sama orang Israel, saudara. Mereka memberontak sama Tuhan, mereka memberontak sama Musa. Akhirnya apa? Orang Amalek serang mereka, saudara. Serang mereka. Tapi tentu Tuhan mengasihi orang Israel, saudara. Ketika pun Tuhan izinkan kau punya masalah, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Tetap. Dan Tuhan selalu kasih jalan keluar. Makanya walaupun seringkali kita memberontak sama Tuhan, Tuhan pulihkan lagi. Seringkali kita memberontak sama Tuhan, Tuhan pulihkan lagi. Betul gak saudara? Mungkin kalau saya Tuhan saudara, 3 kali sikat. Kalau saya Tuhan saudara, untung saya bukan Tuhan saudara. Tuhan itu sabar, dia tunggu kita untuk mengerti, dia tunggu kita untuk mengerti, dia tunggu kita untuk mengerti. Bagaimana Musa menyelesaikan masalah ini saudara? Bagaimana orang Israel menghadapi orang Amalek? Oke. Ketika mereka sudah jatuh, ketika mereka sudah terjepit, apa yang harus mereka lakukan? Musa harus ambil alih kepemimpinan lagi saudara. Apa yang dilakukan Musa? Musa membagi tugas sesuai kapasitas masing-masing. Keluaran 17 ayat 9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang kepada orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa tahu betul langkah apa yang harus dia lakukan. Dia gak pakai logikanya. Ketika dia lihat orang Amalek, dia gak panik saudara. Dia gak stres. Dia gak ikut-ikutan takut saudara. Ingat, ini peperangan pertama bagi orang Israel. Belum pernah mereka berperang. 430 tahun mereka dijajah di Mesir. 430 tahun mereka cuma jadi budak. Tiba-tiba mereka harus berperang mengalahkan suku Amalek. Dan suku Amalek ini udah terbiasa berperang saudara. Coba saudara bayangkan, saudara ini gak pernah punya menghadapi sesuatu yang berat. Tiba-tiba Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang berat. Apa yang saudara lakukan? Mereka 430 tahun jadi budak. Tidak terbiasa memutuskan sendiri. Tiba-tiba di hadapan mereka ada suku Amalek yang begitu kuat saudara. Waduh. Musa pun belum pernah berperang saudara. Musa ini kecil dipelihara Firaun. Dia tinggal di istana. Dia manja sebenarnya. 40 tahun dia di istana. 40 tahun dia jadi gembala kambing domba Yitro mertuanya. Tentu dia gak ngerti strategi perang. Saudara, ketika engkau mengalami masalah, jangan panik. Jangan panik. Saya kadang kalau lihat masalah di gereja saudara, orang sudah ngomongin ini, orang saya bilang Tuhan, Engkau yang memegang kendali. Engkau yang mengontrol keadaan. Lalu Musa berdiri. Yosua, memang Yosua dipersiapkan saudara untuk menjadi tangan kanannya Musa. Saudara, perlu ada model-model Yosua saudara. Yang dia tidak pernah membantah Musa saudara. Lihat. Dia bilang gini, Yosua kumpulkan orang-orang, kamu perang. Terus Yosua bilang, terus Om Musa kemana? Saya mau ke bukit. Bisa gak Musa bilang gini, dasar pemimpin gak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Kami disuruh berperang, oh malah dia sembunyi di bukit, alasan doa. Bisa gak saudara? Wah hebat Yosua ini saudara. Bisa aja Yosua bilang, dasar kurang ajar. Masa saya disuruh berperang? Padahal saya belum pernah berperang. Enak aja dia alasan doa di bukit saudara. Tapi Yosua tidak berpikir negatif tentang Musa saudara. Itu yang membuat Yosua ini dipercaya oleh Tuhan.
Akhirnya Yosua nanti akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara. Setiap kita punya bagian masing-masing, saudara. Pertanyaannya, apakah engkau sudah temukan apa bagianmu di dalam sebuah tim gereja ini untuk kita memenangkan kota ini? Jangan ada yang mau jadi penonton. Jangan. Setiap kita bisa melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Lakukan bagianmu. Temukan apa itu. Kalau nggak tahu, tanya pemimpin. Tanya pemimpin disuruh ini, oh bukan bagian saya, ya repot saudara. Ini bukan bagian saya nggak pernah berperang. Bisa Yosua bilang gitu? Nggak berani aku om. Aku nggak pernah berperang. Gimana kalau aku mati? Tapi Yosua bilang, siap. Dia kumpul orangnya, dia berperang di lembah melawan orang Amalek. Dan Yosua naik ke gunung. Ada kerjasama yang baik dan saling percaya. Ada kerjasama yang baik. Saudara, jangan pernah jadi penonton. Engkau rugi kalau jadi penonton. Engkau gak bisa melihat perkara-perkara supranatural. Gak bisa saudara. Keluaran 17 ayat 10. Coba perhatikan, menarik sekali dia katakan gini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Yosua tidak mau melakukan tanpa tuntunan Musa. Ini ekspresi kerendahan hati saudara. Ekspresi kerendahan hati. Bisa aja Yosua cari jalannya sendiri saudara. Dia lakukan menurut apa maunya. Tapi enggak saudara. Dia betul-betul tahu bahwa Musa ini pemimpin dari Tuhan. Dia minta petunjuk Yosua. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Lihat. Bisa aja Yosua iri hati saudara. Dia bilang gini, Om Musa, udah Harun aja yang berperang. Saya nemani Om Yosua aja ke bukit. Bisa gak saudara? Bisa. Kalau itu terjadi gak jadi menang mereka saudara. Jangan iri sama apa yang Tuhan kasih bagi orang lain. Jangan. Kalau memang kau tahu Tuhan tempatkan kau situ, lakukan yang terbaik. Orang lain urusannya dengan Tuhan. Satu saat Petrus tanya gini sama Tuhan Yesus. Dia tanya tentang Yohanes. Ini nanti jadinya kayak apa ini Yohanes ini katanya. Tuhan bilang apa sama Petrus? Itu bukan urusanmu. Lakukan bagianmu, dia urusanku. Kadang kita terlalu sibuk ngurusin orang lain saudara. Sampai kita gak tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Halo? Temukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetapkan Yosua yang harus berperang lewat Musa. Dia taat, dia lakukan aja. Dia lakukan. Bukan dia bilang sama Harun sama Hur, kamu kok buena naik ke bukit kami pertaruhan nyawa. Apalagi Harun sama Hur bilang gini, gua kan anak kesayangannya papi. Mereka gak banggakan diri saudara. Enggak. Tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Yosua kamu berperang. Harun dan Hur, ayo kita ke bukit. Lakukan bagianmu saudara. Temukan itu sungguh-sungguh. Temukan. Lihat, Yosua dan tim berperang melawan orang Amalek. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa. Tapi menarik. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini. Kemenangan hanya bisa kita alami ketika kita sehati. Saling bekerja sama, saling percaya. Iblis tahu kekuatan ini saudara. Makanya seringkali iblis itu masuk lewat apa? Dibuat kita saling curiga satu dengan yang lain. Dibuat kita saling tidak percaya satu dengan yang lain.
Makanya kita Mazmur berkata seperti ini saudara. Kalau umatku rukun sehati, maka aku akan apa saudara? Memerintahkan berkat-berkat. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut, ke jubah, sampai ke jubah. Ketika kita sehati maka Tuhan akan perintahkan berkat. Ketika kita sehati maka Tuhan akan berikan kemenangan. Tetapi kalau kita saling iri hati, kalau kita saling mencari kepentingan sendiri, kalau kita saling curiga satu dengan yang lain, kita masuk dalam perangkap iblis. Kalau saudara perhatikan Yohanes 17, doa Tuhan Yesus, dia bilang gini saudara. Ketika Tuhan Yesus mau mengakhiri pelayanannya, dia berdoa kepada Bapa, dia bilang gini, Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau dan mereka di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ketika kita sehati, ketika kita saling percaya, ketika kita saling menopang, ketika kita saling memiliki tujuan yang sama saudara, maka dunia akan tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bagaimana mereka tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar? Ketika kita mengalami perkara-perkara yang daripada Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kemenangan, mengalami pertolongan, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita saling curiga, kita tidak saling peduli, kita saling melukai satu sama yang lain, dunia tidak akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dia diutus oleh Bapa. Lihat keluarga yang tidak punya kesehatian, berantakan. Sulit berkat Tuhan di sana, sulit. Tapi lihat keluarga yang rukun, sehati, saling menghargai, saling menerima, saling menopang. Keluarga itu diberkati Tuhan saudara, diberkati Tuhan. Mari kita bangun ini, mari kita bangun. Setiap kita pasti punya kelemahan lah, pasti. Tapi kita kan diminta bukan untuk menghakimi, tapi kita belajar untuk mendukung orang lain. Bukan kita kompromi dengan kelemahan dia, bukan. Tapi kita kasih kesempatan bagi dia untuk berubah. Kasih orang kesempatan untuk berubah. Saya dulu gak mengerti tentang hal ini. Saya ini orang kolerik saudara. Bagi saya itu yang penting hasil saudara. Hasil. Mau kamu pendidikanmu S1, S2, S3 kalau gak bisa apa-apa, you are nothing. Walaupun pendidikanmu cuma SD, tapi engkau bisa sesuatu, you are special. Itu cara berpikir saya dulu. Dan itu merusak saudara. Saya juga jadi rusak saudara. Lama-lama Tuhan bukakan ini. Makanya orang-orang yang pertama-tama kali dulu jadi jemaat MDC saudara, sering komplain sama saya saudara. Kak Fri ini sekarang terlalu lembut. Dulu galaknya minta ampun. Tuhan bukakan banyak hal saudara. Tuhan bukakan banyak hal. Mari kita belajar saling mengasihi. Saling mengisi satu sama yang lain. Saling menopang. Kemarin saya ketemu sama sebuah foto saudara. Dikirim teman. Saudara pasti sudah baca itu. Ketika terjadi perang di Jepang saudara. Ada seorang anak kecil. Mungkin umurnya masih belasan. Dia menggendong adiknya. Ternyata adiknya ini saudara sudah mati. Digendong saudara. Mau dibawa ke pemakaman. Tentara musuh bilang gini, adikmu sudah mati, ngapain kamu gendong? Dia nyusah-nyusahin kamu. Dia bilang, dia tidak nyusah-nyusahin saya. Dia tidak berat, dia adik saya. Kadang kelemahan teman-teman kita itu menjadi berat bagi kita. Karena kita sudah tidak lagi mengasihi. Kalau kita mengasihi, kelemahan orang-orang di sekitar kita itu sudah tidak berat lagi saudara. Kenapa menjadi berat? Karena kita sudah tidak lagi mengasihi. Yang ketiga, ini yang harus kita sadari saudara. Perhatikan,
Kemenangan orang Israel tidak ditentukan oleh hebatnya Yosua dan tim dalam berperang. Tetapi kemenangan orang Israel sangat ditentukan oleh seberapa kuat Musa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jadi kemenangan itu bukan karena hebatnya mereka berperang. Tapi apakah Musa kuat berdoa di atas bukit? Apa yang terjadi di bukit menentukan kemenangan di lembah. Apa yang kau lakukan di dalam kamar, seberapa kuat engkau menyembah di kamar, seberapa kuat engkau berdoa di kamar, itu menentukan kemenanganmu di dalam dunia pekerjaan. Jangan anggap enteng perkara-perkara rohani. Sehebat apapun Yosua, begitu Musa menurunkan tangannya, mereka kalah. Makanya saudara ingat Ibrani? Saudara ingat Ibrani tadi? Pemimpin itu apa? Payung berjaga-jaga atas jiwa. Kata kitab Ibrani. Inilah yang disadari oleh iblis. Sehingga seringkali kita diajak memberontak kepada pemimpin. Kenapa? Begitu pemimpin lemah, siapa lagi yang berjaga-jaga atas jiwamu? Iblis bisa menghancurkan saudara. Coba lihat, ketika Musa di atas bukit, dia ngangkat tangan. Capek nggak dia saudara? Capek. Yang megang tangannya siapa? Harun dan Hur. Coba tiba-tiba Harun dan Hur bilang, cuman gini aja kerjaan, cuman megang tangan Musa, bau ketek lagi. Terus iseng-iseng saudara, Harun dan Hur dikelitikin Musa, bercanda mereka, kelitik. Mereka tahu nggak apa yang terjadi di lembah? Mereka kan nggak tahu, betul? Di sana ada pertaruhan nyawa. Musa pegang tongkat, tiba-tiba Harun dan Hur kelitikin, bercandalah, masa dari pagi sampai malam kita tegang terus, dikelitikin. Musa, jangan gitu dong, jangan gitu. Aduh kalian ini, begitu dia turunkan tangannya, berapa orang yang mati di lembah? Berapa orang yang mati di lembah? Langsung kalah. Jadi kekuatan kita itu adalah sejauh mana kita kuat terhadap perkara-perkara rohani. Karena ada roh jahat yang menghalangi kemenangan kita saudara. Ini yang membuat kenapa saya ngotot saudara. Setiap hari Sabtu doa puasa, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 doa puasa. Awal tahun doa puasa 40 hari. Karena saya tahu betul kemenangan jemaat ini terletak berapa orang yang mau datang berdoa, mendoakan jemaat ini. Saya kadang berpikir gini saudara, Tuhan ngapain sih doa-doa, orang jemaat gak merasa butuh doa kok. Saya ngomong gitu, jujur. Tapi Tuhan bilang, tidak. Mereka belum mengerti tentang hal ini. Kemenangan engkau tergantung seberapa kuat lututmu di hadapan Tuhan. Kemenangan orang Israel tergantung seberapa kuat Musa berdoa. Itu yang membuat saya walaupun capek, jam 4 pagi saya datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kasihani jemaat ini.
Aku minta payung perlindungan-Mu. Jangan satu pun dari mereka yang dipermainkan oleh iblis. Gembala sudah berdoa minta payung perlindungan. Jemaat bilang gini, iblis datang dong, iblis serang saya dong. Dengan cara apa? Hidup dalam dosa. Ketika engkau hidup dalam dosa, engkau sedang mengundang iblis masuk dalam hidupmu. Ketika engkau bermain-main dengan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, engkau sedang membuka celah supaya iblis hancurkan hidupmu. Kita sudah berdarah-darah di alam roh, sudah nangis teriak-teriak, sudah sampai air mata, air hidung, air telinga sudah keluar semua. Demi menjagai jemaat supaya tidak dipermainkan iblis. Jemaat tenang-tenang saja saudara. Saudara, mari. Jangan pikir engkau ada hari ini, bisa diberkati hari ini karena kuat gagahmu. Banyak orang-orang pintar gak jadi apa-apa. Saya punya teman saudara, sangat kaya raya dulunya, sangat kaya raya. Sekarang gak jadi apa-apa saudara, gak jadi apa-apa. Susah. Jangan anggap enteng perkara-perkara rohani. Berjaga-jagalah atas jiwa anakmu. Jangan salahkan anakmu kalau jatuh ke dalam narkoba. Jangan salahkan anakmu kalau jatuh ke dalam seks bebas. Jangan salahkan anakmu kalau dia jatuh ke dalam pornografi. Karena engkau tidak pernah berjaga-jaga atas jiwanya. Engkau gak peduli atas jiwanya. Engkau tidak mendoakan dia. Saya setiap pagi, setiap anak saya mau sekolah, dua-duanya saya tumpang tangan mereka. Saya berjaga-jaga atas mereka. Pagi saya sudah doakan jam 4. Mau sekolah saya tumpang tangan. Habis saya tumpang tangan, saya doakan, saya peluk, saya cium, saya bilang I love you. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nasibku kayak gini? Kenapa masalahku gak selesai-selesai? Kenapa semuanya gak selesai? Tuhan bilang aku sudah tolong. Tapi engkau tidak berjaga-jaga, makanya iblis ambil. Ingat doa Daniel? Daniel bilang gini saudara, saya ini sudah berpuasa. Ketika dia berpuasa Tuhan bilang, Tuhan sudah jawab doanya. Tapi ada kerajaan dari Media Persia katanya, yang menghalangi doanya itu sehingga gak tercapai. Makanya Tuhan kirimkan malaikat Mikael kalau saya tidak salah itu. Nanti saudara baca di kitab Daniel. Bisa jadi doamu sudah dijawab Tuhan. Bisa jadi permohonanmu sudah dijawab Tuhan. Tapi karena engkau tidak berjaga-jaga atas apa yang kamu minta, iblis ambil semua saudara. Sehingga engkau tidak pernah mendapatkannya dan engkau kepahitan sama Tuhan. Dan itu targetnya iblis. Tuhan bilang, mintalah maka aku akan beri kok. Jadi jangan anggap enteng perkara-perkara rohani. Jangan anggap enteng alam roh. Itu penentu kemenangan. Jadi kemenangan Yosua bukan karena hebatnya Yosua berperang, tapi sejauh mana Musa kuat berdoa. Saya kadang jujur saudara, saya kadang disita untuk ngurusin hal-hal yang gak penting, yang remeh-temeh. Kadang saya pikir Tuhan, rasul-rasul lihat. Rasul-rasul ya. Kalau saudara perhatikan nanti di kisah para rasul. Ketika pelayanan mereka sudah mulai banyak, Alkitab bilang gini, rasul-rasul memilih para diaken. Memilih para diaken. Kenapa? Dia bilang gini, supaya tugas kami itu cuman berdoa dan firman. Rasul-rasul itu tugasnya supaya doa dan firman. Yang lain dia serahkan kepada diaken. Karena doa dan firman itu jauh lebih berat karena mereka berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan. Makanya kenapa kalau saudara nanti baca di kisah para rasul, setiap hari mereka ditambahkan jiwa-jiwa. Ditambahkan jiwa-jiwa yang bertobat karena rasul mereka fokus kepada firman dan doa. Yang mengurus yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain itu diaken. Yang ngurusin para janda itu diaken.
Itu awal mulanya itu. Yang ngurusin pelayanan di bait suci itu diaken. Ketika jemaat tidak mau ambil bagian dalam pelayanan, perhatikan ini baik-baik. Sehingga kami para pemimpin sibuk ngurusin hal-hal yang gak penting. Yang rugi jemaat sebenarnya. Yang rugi jemaat. Karena kualitas doa kami bisa berkurang. Saya tadi malam menyiapkan firman ini sampai jam 1 pagi saudara, setengah 1. Saudara pikir khotbah kayak gini enak saudara, gampang saudara. Gak mudah. Kita harus berjuang minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan. Belum lagi ada nanti pikiran-pikiran dari kuasa kegelapan dimasukkan. Mari kita bekerja sama. Kita mau lihat pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Dan jemaat pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jangan jadi penonton. Kemenangan orang Israel ditentukan sekuat apa Musa berdoa di bukit. Tetapi ini saudara, Musa jangan GR dulu saudara, pemimpin jangan GR dulu saudara. Lihat, oke, ini ayat 17. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek saudara ya. Jadi selama Musa, bayangkan dari pagi sampai malam Musa gini megang tongkat saudara. Waduh, itu nggak tahu keringatnya itu sudah berapa liter keluar itu saudara. Hur dan Harun cuman pegang gini saudara. Tetapi lihat. Musa bisa kuat berdoa. Karena apa? Ada Harun dan Hur menopang tangan Musa. Gak ada pemimpin yang hebat. Gak ada. Setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Dia butuh Harun dan Hur. Jangan berpikir bahwa pemimpin itu orang sempurna hebat. Yang membuat pemimpin itu hebat karena ada orang-orang hebat di sampingnya. Ada Harun dan Hur yang siap selama 1 hari mencium bau keteknya Musa, bau keringatnya Musa. Ingat itu di padang gurun. Jadi dibutuhkan kerjasama saudara. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya lah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam saudara. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang saudara. Saya bersyukur saya punya Harun dan Hur di gereja ini. Christian sama Bu Ida yang selalu menopang saya. Semua yang terjadi di gereja ini selalu saya diskusikan dengan mereka. Bukan karena saya hebat. Ada mereka yang loyal terhadap saya. Kadang kapan saya panggil mereka siap saudara. Sewaktu-waktu. Tapi dibutuhkan Yosua yang bisa berperang. Kalau cuma Musa, Harun dan Hur, mereka tetap kalah. Harus ada Yosua yang berperang. Mari kita menyadari hal ini saudara. Saya bersyukur dengan kepemimpinan di gereja ini saudara. Sangat menerapkan ini saudara. Sangat menerapkan ini. Hidup ini ada sebuah peperangan rohani. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya.
Tapi saudara harus menyadari ada kuasa gelap yang menghalangi jemaat ini diberkati Tuhan, yang menghalangi jemaat ini dipakai Tuhan. Dan dia bisa pakai siapa saja supaya kita tidak mencapai kemenangan. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Ambil bagian, ambil bagian. Percayalah, kita pasti diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi melayani. Kami hati hamba Tuhan, melayani. Hati yang saling melayani satu dengan yang lain. Hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita satu keluarga. Tuhanlah yang membawa kita menjadi bagian dari gereja ini.
Gereja ini sedang berjalan di dalam rencana Tuhan menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ketika kita sampai di tanah Kanaan, semua pasti diberkati Tuhan. Orang Israel, hampir semua angkatan pertama dibinasakan di padang gurun karena mereka memberontak. Mereka gak menikmati tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan generasi kedua. Generasi kedua. Mereka menikmati susu dan madu yang ada di tanah Kanaan. Jujur saya kadang sedih. Ada orang-orang lama yang dulu berjuang sama-sama di gereja ini. Sekarang terhilang gak tahu di mana. Hanya karena pemberontakan. Hati saya hancur. Saya hancur. Tapi itu pilihan. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan hidup kita babak belur. Tuhan ingin kita diberkati Tuhan. Supaya kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Iblis ingin kita memberontak, iblis ingin kita pecah, iblis ingin kita saling curiga supaya dia bisa mengobrak-abrik hidup kita sehingga kita kepahitan sama Tuhan. Kita gak bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan merendahkan hati. Minta ampun. Ambil bagianmu. Ambil bagianmu. Engkau semua penting di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang mengantar kita ke tempat ini, engkau tidak ada di tempat ini. Tidak menjadi bagian gereja ini. Semua kita penting dan Tuhan mau pakai setiap kita. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang gak penting, yang hanya ingin mempertahankan ego, gengsi, harga diri. Itu kesombongan di hadapan Tuhan. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Yesus. Pulihkan kami, ampuni kami. Kalau seringkali gara-gara kami orang terluka, orang kepahitan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Bawa kami ke dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Kemenangan karena Engkaulah yang berperang bagi kami. Bukan hebat kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Pulihkan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Kudus Agung. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, tolong aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, tolong aku bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami berdoa bagi kota ini. Karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau tempatkan gereja ini ada di kota ini supaya penduduk kota ini bisa mengenal kasih-Mu. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, jamah penduduk kota ini.
kasihani penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karuniamu yang kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau dan mereka diselamatkan. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini, berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di pemerintahan kota ini. Mereka wakil rakyat, mereka hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, yang Tuhan percayakan. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan di pemerintahan Tuhan bongkar Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menyatakan terang kemuliaan Kristus. Pulihkan juga ekonomi kota ini Tuhan. Pulihkan. Pulihkan juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pakai gereja ini menjadi bagian dari motor penggerak kebangunan rohani di kota ini Tuhan. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, kami sadar sering kami lemah, sering kami tertipu oleh iblis, sering kali kami gak sadar masuk dalam perangkap iblis. Karena itu kami mohon, tuntun kami Tuhan, ajari kami, beri kami ke hati yang lemah lembut, berikan kami hati yang taat. Tolong kami Tuhan, lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami melekat mengasihi Tuhan. Berkati setiap umat-Mu tanpa terkecuali. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang lahap dari umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam segala masalahnya. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai mereka membawa generasi mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami minta perlindungan Tuhan atas hidup mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hatimu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya Tuhan. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya seperti Engkau menyertai Musa dengan tiang awan dan tiang api, Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus. Kau ada bersama dengan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kau tidak pernah berjalan sendiri. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu
akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami